perlu ada perubahan di settingan. Settingan tuh bukan hanya pakan saja, tapi mandi pun itu juga satu bentuk ritual rawatan. Ini kan juga settingan. Dimana kamu mencari settingan pakan nggak ketemu, maka kamu bisa eksekusi di settingan rawatan. Asiknya. Kasih lagi. Ih. Aduh, enaknya. Kamu nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Selamat ngopi ya. Kopinya tinggal sedikit ini. Karena udah dari tadi aku itu beres-beres, ngasih makan burung. Ya sebagian ini ya. Sebagian masih belum selesai. Tapi istirahat dulu lah sambil bikin konten. Karena masih banyak yang nunggu-nunggu Om Sanda bikin konten. Teman-teman, jadi di video kali ini saya mau bahas soal mandi ya. Yang enak itu yang kita bahas si Supersonic aja lah ya. Karena kan masih banyak kan ya yang pengen tahu bagaimana si Supersonic. Terus mungkin perubahan-perubahan apa aja di Supersonic itu ya menarik juga untuk kita bahas. Jadi saya mau bahas soal mandi ini teman-teman. Si Supersonic itu kan mandinya di pemilik sebelumnya kan 3 hari sekali, ya kan? Nah, di pemilik sebelumnya burung itu kan seperti mana yang sudah saya katakan bahwa burung itu ada masalah cabul. Nah, saya amati, saya pelajari kenapa dia kok ada cabul. Terus kenapa kok tidak tetap aja settingan itu seperti mana settingan di pemilik sebelumnya yang mandinya 3 hari sekali. Kok harus dirubah itu kenapa? Jadi teman-teman, mungkin gini ya. Mungkin untuk teman-teman yang Om Sanda ini kenapa sih kok bahas Supersonic gitu ya. Jadi sedikit aja nih teman-teman. Setelah saya pelajari, jadi tadi pagi itu saya coba buka ya di 3 video yang saya membahas Supersonic. Ternyata di situ cukup beragam untuk komen-komen yang masuk ya. Komen orang-orang yang suka, yang saya anggap ini adalah saudara-saudara saya. Ada juga komen-komen yang menurut saya ada yang nggak jalur, ada yang sinis, ada yang pokoknya komennya itu jelek aja. Saya ini kan dapat laporan ya di kolom komentar YouTube itu. Jadi ada yang memohon sampean, Om Sanda tolong dong. Itu bukan hanya 1-2 orang loh teman-teman, cukup banyak. Jadi mungkin sudah cukup lama lah ya ada komen-komen seperti itu. Cuman Om Sanda ya biarin aja lah, orang itu kan punya hak untuk berbicara. Cuman saya melihat itu ternyata orangnya tuh memohon gitu loh ya. Teman kita ini memohon, tolong dong Om Sanda, saya ini udah ikuti Om Sanda ya udah lama, saya tuh nggak suka dengan komen-komen seperti ini. Kalau Om Sanda nggak percaya, sampai bilang seperti itu. Kalau Om Sanda nggak percaya, coba aja lihat channelnya. Dan di situ kan ada riwayat untuk dia pernah komen di konten Om Sanda gitu ya, di channel Om Sanda. Coba aja Om Sanda lihat. Ternyata nih ya, orang-orang yang komentarnya sinis itu ternyata dari dulu. Ya dari dulu itu ada yang dulu banget, ada yang mungkin baru setahun 2 tahun ini, ada juga yang bahkan channel yang akun yang baru 8 jam 1 minggu itu muncul gitu ya. Dan komen mereka itu nggak bagus ya. Yang tadinya saya bebaskan ya, mungkin saat inilah mulai Om Sanda itu coba untuk tertibkan dulu lah ya. Karena ini ada permintaan, tolong dong, kita ini udah mengikuti Om Sanda udah lama. Orang-orang seperti ini yang komentarnya tidak pernah positif, tolong dikasih tindakan Om Sanda. Oke,
Jadi sebenarnya teman-teman di YouTube itu juga sudah canggih ya. Itu ada filterasi juga untuk komen-komen yang unsurnya kurang bagus, itu nanti akan ditahan ya untuk dipertinjau. Maka ternyata di 3 video yang aku upload itu cukup banyak komen yang ditahan ya, tidak ditampilkan. Ternyata itu juga ya, mungkin inilah yang namanya haters itu seperti itu. Oke lah. Nah, saya mikirnya begini juga. Mungkin teman-teman juga berpikiran sama seperti mana saya. Orang nggak suka tetapi komen. Ya kalau komennya sekali terus nggak muncul lagi, itu ya is oke, nggak masalah gitu ya. Tapi yang jadi lucu itu dia komen nggak suka, komennya banyak ya. Ada di beberapa video itu komennya selalu nggak bagus, ya gitu loh ya. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Kenapa kalau dia tidak suka, kenapa harus mengikuti? Kenapa harus ikut komen? Artinya ini kan ada maksud tertentu, ya kan? Jelas ada tujuannya. Nah, maka inilah yang menurut saya nggak bagus. Oke lah. Ya, sisi baiknya apa teman-teman? Ternyata itu ya, kalau orang melihat Om Sanda jelas orang suka gitu ya. Ternyata orang yang nggak suka, yang iri dengan Om Sanda juga ikutan suka. Jadi ya, it's okay lah. Saya akan lebih banyak lagi, lebih semangat lagi untuk bikin konten. Jadi supaya orang yang nggak suka ini pun jadi terhibur gitu kan ya. Selalu mendapatkan informasi dan juga bisa nonton gratis video-video Om Sanda gitu. Oke? Oke lah teman-teman, kita kembali ke edukasi ya. Ngomong-ngomong soal supersonik itu, memang saya ada perubahan. Dan untuk menentukan apakah ini harus saya rubah atau tidak, itu ada kok ya, indikasi di burungnya itu ada teman-teman. Jadi seminggu pertama sewaktu burung itu saya ambil ya, mulai saya rawat, saya pelajari mulai dari situ ya kan. Saya pelajari, oh ini burung begini, 2 minggu berikutnya begini ya hariannya. Terus saya tampilkan, waktu itu saya lombakan dia kerja. Setelah pulang lomba, saya lihat lagi seminggu berikutnya bagaimana. Dan di situ memang ada jelas ya, dari sejak saya pegang burung itu saya sudah bisa baca sebenarnya ya kan. Dan akhirnya saya putuskan, oh ini bagusnya memang dirubah untuk mandinya. Mengingat si supersonik itu memang ada dasar gitu loh ya. Dia burungnya cabul itu ada dasar. Dan juga ini kan sudah di keturunan bapaknya itu pun juga cabul. Jadi informasi dari teman-teman yang ada di sini itu juga memberikan informasi kepada saya bahwa bapaknya itu cabul, saudaranya yang nampil-nampil itu ya, itu cabul. Ya kan? Nah, tentu saja ini jadi PR saya. Oh, apa sih yang membuat dia cabul? Dan saya harus cari jalan keluarnya. Ya, intinya saat ini aman burungnya, dia nggak cabul lagi. Ya, salah satu upaya saya seperti mana merubah pola mandi ini tadi. Yang tadinya 3 hari sekali, saya kasih 2 hari sekali. Jadi ini ya, kalau saya amati, sewaktu dia tetap diberikan mandi 3 hari sekali, burung itu banyak tingkah. Hariannya itu juga banyak tingkah, walaupun dia tidak bunyi. Ingat ya, supersonik itu termasuk burungnya monoton ya. Waktu di rumah itu ya, kalaupun bunyi ya bunyi-bunyi gelondongan yang dia monoton. Terus burungnya nggak gacor, cenderung dia memang kurang gacor atau kurang bunyi burungnya. Entah itu saat diembun, dijemur, dikerodong, ya hariannya tuh memang jarang bunyi. Nah, ini kan seperti mana yang sudah saya pernah katakan kepada teman-teman. Untuk supersonik itu memang sedikit ya burung yang mempunyai karakter seperti mana supersonik. Bukan berarti nggak ada.
harusnya nih untuk ukuran burung muda, burung yang on fire ya, yang dia siap tempur kapanpun. Burung itu kalau disatukan dalam satu rumah banyak burung, ini kan tahu sendiri burung masteran banyak, burung murai juga ada ya, belum nanti burung trotolan itu ada di rumah ini, dia nggak ngaruh. Nah itulah yang saya bilang bahwa burung itu memang karakternya sedikit berbeda. Harusnya untuk normalnya burung muda ini apalagi dia on fire, pasti ada suara cililin seperti ini, nyaut dia, gemprong dia, ya kan? Ada suara-suara yang nadanya tinggi, pasti dia tersulut. Ya kalau mungkin teman-teman kan ada itu yang menjawab di komentar itu kan, oh burungnya karakternya hampir sama burungku Om Sanda, di rumah nggak begitu bunyi, burungnya nggak begitu bunyi seperti itu ya. It's okay, mungkin di rumahmu burungnya nggak banyak, di rumahku ini banyak burung. Itu kan, itu suara pastol tuh. Itu kan, pastol bunyi mana? Supersonic nggak nyaut. Nah gitu ya. Nah tentu saja ini kan mau kita bilang, oh ini mungkin kekencengan, oh ini seperti ini, agak sulit mungkin untuk ukuran orang-orang awam. Ya, maka mungkin nantinya teman-teman kebetulan punya burung yang karakternya seperti mana supersonik atau yang umumnya burung, kita ini bisa memutuskan untuk merubah settingan. Itu juga bisa diamati sewaktu di rumah, bukan hanya di gantangan. Yang paling enak memang waktu di gantangan. Burung kita gantangkan cocok atau tidak, bagus atau tidak, pas atau tidak dengan settingannya, itu baru kita eksekusi. Tapi kalau di rumah itu juga bisa kita itu lihat bagaimana dia. Jadi supersonik itu kalau diberikan mandi 3 hari sekali, itu banyak terbang dia itu, banyak tingkah, walaupun nggak bunyi dia. Tak 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 gitu, kayak istilah orang itu kayak burung jigar. Tapi itu pasti di hari kedua. Di hari ketiga lebih parah lagi. Tak 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 tak, tak gitu kan. Nanti dia loncat sana loncat sini, bruk 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 gitu loh. Kalau di kerodong itu suaranya seperti itu. Nah, sewaktu dimandikan, saya kan langsung tahu, oh ini minta mandi nih. Ini dia nih istilah kalau dia normalnya burung pada umumnya, dia tuh gacor seharusnya. Dengan kondisi seperti itu. Gitu ya. Dia cari musuh gitu. Jadi saya putuskan untuk mandikan 2 hari sekali. Jadi saat ini si supersonik itu saya kasih mandi 2 hari sekali. Nah teman-teman, poin dari pembahasan ini apa? Tentu saja masih banyak karakter di burung murai batu yang perlu kita ungkap, ya kan? Karena ya dasar dari murai batu adalah burung Victor, ya. Tapi kan untuk karakter ini kan beragam teman-teman. Ya ada burung yang dia tuh dangkal birahinya, ada yang dalam birahinya, ada orang sebut itu tipe panas, tipe dingin gitu kan ya. Semi Victor, full Victor ya kan. Nah, jadi harus kita pelajari lah soal itu. Dan selalu saya katakan kepada teman-teman, cobalah teman-teman itu gunakan penjiwaan gitu loh ya. Supaya kamu bisa menjiwai burungmu, burung yang kamu rawat. Nah, baru kita bicara tentang settingan. Ya kan? Pada umumnya saja, kalau burung murai batu kita itu makan furnya dengan lahap, kita berikan jangkrik di atas 3, di bawah 10, itu rank yang istilahnya rank normalnya di situ teman-teman. Ya, kalau di atas 15 ya, di atas 10 itu sudah terlalu banyak. Kalau di bawah 3 itu terlalu sedikit. Kalau dia itu hanya makan fur dan jangkrik, itu kalau 3 ke bawah itu terlalu dikit. Maka rank itu 3 ke atas, 10 ke bawah. Itu ya. Nanti sesuaikan. Nggak semua burung itu disetting dengan jumlah, anggap aja jangkrik 5, supaya burungnya itu tidak gemprong hariannya. Ya belum tentu itu juga cocok. Macam-macam nih burung itu, ada yang mintanya
hariannya itu tadi gemprong. Dalam arti gemprong itu sewaktu dia dibuka kerodong saja, bukan sewaktu di dalam kerodong. Karena kuncinya nih teman-teman, ini poin ya, jelas poin ya. Nah, burung murai batu itu apapun karakternya, kalau hariannya kamu biasakan gacor, gemprong, ya kayak burung tarung itu loh, itu biasanya di lapangan bohong. Itu jelas, nggak usah dibantah, gitu ya. Nah, maka karena macam-macam nih karakter burung, segacor apapun burungmu sewaktu dibuka kerodong, saat dia dikondisikan, biasakan burung itu untuk tenang. Gitu loh ya. Nah, tidak semua burung dengan settingan 55, akhirnya burung itu nggak gacor nih, terus akhirnya nanti di lapangan kerjanya bagus. Belum tentu juga. Mungkin saja teman-teman mungkin kebetulan punya burung yang dia mintanya kenceng untuk hariannya dan juga untuk lombanya. Ada yang burung itu pasnya atau enaknya kalau di rumah itu malah dia gonggongan, di lapangan nanti kerja. Nah, ini juga kan perlu di apa? Kita perlu pelajari gitu loh ya. Di setiap individu burung yang teman-teman rawat. Ya, tapi kan mudahnya apa? Teman-teman paling tidak punya poin-poin lah. Ya, kalau teman-teman cerdas untuk memahami apa yang saya bahas, seperti mana supersonik yang saya harus ganti atau harus rubah settingannya, yang tadinya mandinya 3 hari sekali, sekarang 2 hari sekali, itu kan jelas. Oh, supersonik ini kalau dimandikan tetap 3 hari sekali, dampaknya nanti apa? Gitu kan ya. Ya bisa saja mungkin burung itu akhirnya nyabul kembali gitu kan ya. Kalau sekarang ini kan udah selesai nih. Nah gitu loh. Terus mungkin saja sewaktu digantangkan mungkin kekencengan gitu. Nah jadi perlu lah ya, perlu ada perubahan ini dengan alasan yaitu tadi supaya lebih enak. Ini kalau saya amati ya dalam perform si supersonik itu, makin kesini tuh makin enak, makin kesini tuh makin enak sebenarnya. Gitu teman-teman ya. Oke, gimana teman-teman sudah paham kan ya? Jadi perlu ada perubahan di settingan. Settingan tuh bukan hanya pakan saja, tapi mandi pun itu juga satu bentuk ritual rawatan. Ini kan juga settingan. Dimana kamu mencari settingan pakan nggak ketemu, maka kamu bisa eksekusi di settingan rawatan. Ingat itu ya. Jadi kalau kamu naikkan EF-nya atau kamu turunkan settingannya, burungmu nggak ada banyak perubahan, maka kamu perlu coba cara untuk merubah settingan rawatan yang ini tadi, atau ritual rawatan ini loh ya. Nah itu kan juga settingan rawatan. Gitu teman-teman ya. Si supersonik jangkriknya seperti mana di video sebelumnya saya udah rubah, yang tadinya 77 saya ganti 55. Oke. Sekarang untuk mandinya yang tadinya 3 hari sekali saya rubah jadi 2 hari sekali. Gitu teman-teman. Oke lah, mungkin waktunya saya untuk ngolah burung lagi ya. Ngasih makan lagi ya, keburu sore nanti ya, keburu gelap, kasihan nanti dia nggak makan jangkrik lagi. Oke lah, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.